Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perkembangan ekonomi dalam Islam. Yuk simak video ini. Ekonomi Islam telah berkembang dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kini menjadi bagian penting dari sistem ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Yuk kita lihat perjalanan panjangnya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ekonomi Islam berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Rasulullah mendirikan pasar Madinah tanpa pajak dan praktik monopoli. Sistem zakat mulai diterapkan untuk pemerataan kesejahteraan. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan cacat barang, maka mereka akan diberi keberkahan dalam jual belinya. Namun jika mereka menyembunyikan, cacat, dan berdusta, maka terhapuslah keberkahan jual beli mereka. Hadis Riwayat Al-Bukhari, nomor 2079, Muslim, nomor 1532. Pada masa Rasulullah SAW, ekonomi Islam didasarkan pada keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Rasulullah SAW telah mendirikan pasar Madinah yang bebas dari monopoli dan pajak. Infak, zakat, dan sedekah menjadi pemeran utama dalam pemerataan ekonomi dalam Islam. Rasulullah juga menekankan kejujuran dalam berdagang, sebagaimana dalam sabdanya, yaitu pedagang yang jujur dan amanah akan bersama Nabi, Siddiqin, dan Syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Di masa Khulafaur Rasyidin, sistem ekonomi semakin teratur. Khalifah Umar bin Khattab mendirikan Baitul Mal untuk mengelola harta negara, pajak, dan zakat. Distribusi kekayaan dijaga agar tidak menumpuk di satu golongan saja. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem ekonomi Islam semakin berkembang. Khalifah Umar bin Khattab mendirikan Baitul Mal atau lembaga yang mengelola keuangan negara, zakat, pajak untuk kesejahteraan. Keadilan sosial juga menjadi fokus utama. Kekayaan tidak hanya dinikmati oleh satu kalangan tertentu. Transparansi dan amanah menjadi suatu prinsip utama mengelola keuangan. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ekonomi Islam berkembang pesat. Muncul sistem perbankan sederhana, perdagangan lintas negara, dan kemajuan ilmu ekonomi oleh ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Pada masa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah, ilmu ekonomi Islam mencapai masa keemasan. Perdagangan internasional yang berkembang pesat, sistem perbankan ekonomi yang mulai muncul, dan para ulama yang mulai berkontribusi dalam ilmu ekonomi. Salah satunya Ibnu Khaldun. Ia menekankan pentingnya moral dan keadilan dalam pembangunan ekonomi. Ia menyebut ekonomi yang berlandaskan kejujuran akan membuat kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Di Indonesia, ekonomi Islam mulai berkembang sejak masuknya Islam lewat perdagangan. Kini, konsep syariah hadir dalam perbankan, asuransi, dan UMKM. Masyarakat semakin sadar pentingnya ekonomi yang beretika dan berkeadilan. Ekonomi Islam bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang keberkahan dan keadilan sosial. Dan waktuku tak lama, semoga bisa bermakna untuk semesta. Senja. Pada tahun 1992, berdirinya Bank Muamalat pertama di Indonesia.
Lalu dengan hukum Undang-Undang Nomor 7 1992 dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengakui keberadaan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional. Sejak saat itulah banyak bank yang bermunculan seperti Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kini, ekonomi Islam terus berkembang untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Mari kita wujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya kuat secara finansial, tapi juga membawa keberkahan dan nilai kemanusiaan. rendah.